Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Endah Wening. Kali ini kita akan bahas tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau ini disebut dengan PPh final. Nah, mengapa sih kita bahas ini di satu bab tersendiri? Nah, sebenarnya karena adanya peraturan yang baru di tahun 2013 yaitu PMP 46 di mana setiap UMKM yang atau pengusaha ataupun badan nanti yang punya omset di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun itu pengenaan pajaknya ini, jadi bukan pakai laba rugi lagi gitu loh. Nah, karena kebanyakan orang Indonesia itu masih UMKM atau UKM pada mulai kegiatan usaha, maka ini penting dibekali untuk para mahasiswa maupun para UMKM yang ada di Indonesia. Oke, kita bahas dari awal. Nah, apa sih PPh pasal 4 ayat 2 ini? Nah, untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini merupakan pajak final. Pajak final itu pajak yang harus diselesaikan atau lunas pada masa pajak yang sama seperti pada saat penerimaan. Nah, tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak. Nah, tapi kalau nanti di pasal 4 ayat 2 oleh UMKM itu tetap lapor SPT tahunannya. Tetapi begini, dia terus dibayarkan setiap bulannya berapa penghasilan dia di bulan tersebut. Nah, sifatnya nanti seperti setoran untuk masa pajak. Jadi penghasilan di bulan Januari itu dibayarkan di bulan Februari. Paling lambat pembayarannya adalah 10 hari setelah masa pajak berakhir, tapi tanpa dilaporkan seperti yang lainnya. Jadi cuman bayar maksimal 10 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, itu. Kemudian apa sih yang penghasilan atau pendapatannya itu berupa apa saja gitu loh. Nah, untuk pajak penghasilan final atau PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan itu bisa berupa 1. Pajak penghasilan atas bunga, sewa, imbalan jasa konsultan, jasa konstruksi. Nah, itu nanti termasuk dalam PPh pasal 4 ayat 2. Nah, deposito. Nah, jadi penghasilan berupa bunga deposito, tabungan. Nah, ini nanti masuk di pasal 4 ayat 2 yang sifatnya adalah final. Jadi kalau Anda cek di buku tabungan Anda bisa itu nanti beberapa tabungan Anda kali itu bulan itu kemudian biasanya di bawahnya ada pemotongan pajaknya. Terus yang kedua itu pajak penghasilan atas bunga deposito tadi ya, tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Nah, ini nanti tarifnya kalau PPh final diskonto SBI itu sekitar 20%. Jadi cara ngitungnya itu nanti 20% kali penghasilan brutonya berapa. Jadi kalau bunganya 1 juta ya 20% kali 1 juta gitu aja. Cara ngitungnya sederhana. Terus pemotong PPh ini tidak dilakukan terhadap, jadi yang tadi sertifikat Bank Indonesia tadi tidak dilakukan, atau bunga atau diskonto tadi tidak dilakukan atas bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Jadi kalau Anda bayar bunga pinjaman itu tidak dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kalau biasanya kan kalau kita tabungan kena bunga ya, tapi kalau kita bayar bunga pinjaman itu tidak dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia yang jumlahnya tidak melebihi Rp7.500.000. Kalau bunganya masih rendah di bawah Rp7.500.000 itu tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh kementerian. Jadi kalau bunga deposito yang diterima oleh dana pensiun, pengelola dana pensiun itu juga tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana atau sangat sederhana.
KPR ya, KPR tapi untuk rumah yang sederhana ataupun sangat sederhana itu kan ada tabungan KPR-nya, itu juga tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Yang ketiga yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek. Jadi ketika kita punya obligasi di bursa efek itu nanti penghasilan bunganya atau diskontonya itu nanti dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, besarannya berapa? Kalau atas obligasi dengan kupon itu besarannya 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan PUT. Kalau orang Indonesia ya wajib pajak dalam negeri ya itu 20%. Masih ingat ya definisi wajib pajak dalam negeri. Terus 20% juga atau sesuai dengan tarif ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk berkedudukan di luar negeri. Jadi biar tidak dikenakan di negaranya maupun di Indonesia, jadi double pengenaan pajak. Yang kedua atas diskonto obligasi dengan kupon ya. Kalau tadi bunga ya, sekarang dengan diskontonya itu 20% atau sesuai dengan tarif ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk berkedudukan di luar negeri. Nah, itu atau 20% atau sesuai dengan tarif ketentuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk yang berkedudukan di luar negeri. Maaf, ini double pencatatan. Jadi 20% sama tarifnya untuk diskonto. Yang ketiga diskonto obligasi tanpa bunga. Itu juga 20% sama tarifnya. Kemudian pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan. Jadi ketika menyewakan tanah atau bangunan itu juga dikenakan PPh final. Nah, berapa tarifnya? 10%. Gimana ngitungnya? Ya 10% dikali berapa penghasilan sewanya tadi. Kalau sewanya 1 juta di bulan tersebut ya 10% kali 1 juta. Itu yang nanti akan dibayarkan ke kas negara. Terus PPh final atas penghasilan dari pengalian hak atas tanah atau bangunan. Nah, ini beda. Kalau pengalian hak itu nanti tarifnya kalau untuk orang pribadi, yayasan atau organisasi yang sejenis itu nanti 5% dari jumlah nilai bruto pengalihannya. Terus kalau jumlahnya melebihi PTKP atau jumlah brutonya kurang dari 60 juta ya, maka sama dikenakan tarif 5% dari jumlah nilai pengalihannya. Kalau pengalian hak atas tanah yang dilakukan oleh badan wajib pajak badan, tadi kan orang pribadi ya 5% tadi, badan juga sama 5%. Nah, ngitungnya juga 5% kali penghasilan bruto nya berapa gitu. Nah, untuk usaha jasa konstruksi, nah itu juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Untuk konstruksi ini 2% itu ketika penyedia jasanya memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil, itu 2%. Terus kemudian 4% itu ketika pelaksana konstruksinya itu tidak memiliki kualifikasi usaha kecil, itu tarifnya 4%. Jadi 2% kali jumlah jasa, 4% kali jumlah jasa. Jadi bedanya ada di situ. Jadi 2 kali lipat ketika tidak memiliki kualifikasi usaha kecil. Terus 3% itu untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksudkan di angka 1 dan 2. Itu 3%. Terus 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha NIB misalnya seperti itu tuh. Terus 6% itu untuk perencana konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, itu 6%. Nah, perhitungannya tinggal kali dengan jumlah jasa yang diterima, itu aja. Yang ketujuh, pajak penghasilan atas hadiah. Jadi kalau dapat hadiah itu juga kena
pajak final berapa? 25%. Jadi sering nggak dengar istilah pajak kalau ada undian atau hadiah-hadiah itu pajak ditanggung pemenang, pajak ditanggung pemberi hadiah. Kalau pajak ditanggung pemenang ya yang pemenang nanti hadiahnya dipotong 25% gitu. Selanjutnya yang ke-8 adalah PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Jadi ada penghasilan final karena transaksi derivatif. Ini sekarang lagi banyak ya hal-hal seperti itu. Nah, nilai tarifnya adalah 2,5% dari margin awal. Jadi dari keuntungan awalnya itu sudah dipotong 2,5%. Yang ke-9 adalah PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini mungkin ini yang akan saya tekankan di sini, yaitu PPh final atas penghasilan dari usaha. Jadi ada kegiatan usaha, entah itu usaha apa saja, tapi yang punya NPWP ya, yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 itu untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu itu dikenai PPh pasal 4 ayat 2 yang sifatnya final. Nah, kriteria wajib pajaknya seperti apa? Wajib pajaknya orang pribadi atau badan, tapi tidak atau bukan BUT. Jadi bisa orang pribadi, bisa badan, tapi bukan BUT. Terus kemudian menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa ya, sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Jadi kalau penghasilannya tidak lebih dari 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak, maka dikenakan pasal 4 ayat 2 ini. Kalau jasa yang dikenakan itu meliputi tenaga ahli, jadi melakukan pekerjaan bebas, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris gitu. Itu nanti dikenakan pasal 4 ayat 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, penari itu juga dikenakan pasal 4 ayat 2 yang penghasilannya tidak lebih dari 4,8 miliar ya. Olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti dan penerjemah, agen iklan dan sebagainya itu nanti dikenakan pasal 4 ayat 2. Nah, yang dikecualikan apa? Yang dikecualikan itu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa dalam usahanya itu menggunakan sarana prasarana dapat dibongkar pasang. Jadi kalau punya warung bongkar pasang, Pak, kalau mau jualan dipasang dulu, selesai jualan dibongkar, itu tidak dikenakan pasal 4 ayat 2. Atau menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan untuk tempat usaha atau berjualan. Contohnya yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Di pinggir-pinggir jalan itu kan pagi diantar tuh, di drop tempatnya atau dipasang, kemudian nanti siang dibongkar. Atau kalau yang malam itu kan sore dipasang, malamnya dibongkar. Nah, itu juga tidak termasuk. Nah, kalau yang wajib pajak badan yang beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8 miliar. Jadi kalau badan ya kalau dalam satuan udah lebih dari 4,8 miliar maka dikenakan PPh yang lain, bukan pasal 4 ayat 2. Nah, besaran tarifnya berapa? Ini dari peraturan pemerintah nomor 28 ya kalau tidak salah. Tahunnya kok saya lupa. Itu 0,5%, dulu 1%, sekarang sudah 0,5%. Nah, jadi 0,5% dikali jumlah peredaran bruto setiap bulannya. Nah, itu PPh finalnya tarifnya. Nah, ada ketentuan lagi di peraturan yang baru ini PP 28 kalau tidak salah tahun 2018 kalau tidak salah ya.
Nah, wajib pajak orang pribadi nanti setelah 7 tahun itu dikenakan tarif laba usaha, dikenakan pajaknya dari laba usaha. Jadi kalau sudah 7 tahun bisnisnya, maka pakainya tidak lagi pasal 4 ayat 2, walaupun omsetnya mungkin beda ya. Terus itu dari laba usaha yang dikenakan pajak. Kalau badan 4 tahun, setelah 4 tahun itu nanti dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17 yang dihitung dari labanya, bukan dari omsetnya lagi. Nah, contoh kasus nih biar kita memudahkan nanti. Nah, contoh kasus yang pertama, CV Rangga bergerak di bidang penjualan obat. Dalam tahun 2019 memiliki peredaran bruto per bulan 350 juta. Biaya yang dikeluarkan per bulan adalah 260 juta rupiah. Hitung pajak yang dibayarkan oleh CV Rangga. Kalau kayak gini kita cek dulu dia omsetnya masih di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun atau tidak. Kita cek dulu omsetnya 1 tahun. Kalau tadi per bulan 350 juta kali 12 itu ada 4,2 miliar. Jadi 4 miliar 200 juta. Masih di bawah 4 miliar 800 juta. Maka tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Oke. Nah, contoh kasus berikutnya, Bagus mempunyai usaha bengkel mobil, penghasilan per bulan rata-rata adalah 6 bulan awal itu 125 juta. Ya, terus 6 bulan berikutnya 150 juta per bulannya. Hitung pajak yang dibayarkan oleh Bagus. Kita cek nih, masih masuk di apa namanya? Kita ulangi ya. Nah, kalau di sini si Rangga tadi berarti kan dia di bawah, jadi dia kena pajaknya 0,5% ya tadi. Jadi 350 juta dikali 0,5%, 1.750.000 rupiah. Nah, jika kasusnya si Bagus ini yang punya bengkel mobil, 6 bulan awal 125 juta per bulan penghasilannya, 6 bulan berikutnya 150 juta per bulan. Nah, kita cek ternyata masih di bawah 4 miliar 800 juta karena penghasilannya hanya 1 miliar 650 juta. Nah, ngitungnya gimana nanti? Jadi ini kan 6 bulan awal, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 125 juta kali 0,5%, jadi 625.000 per bulan akan membayar sebesar itu. Per bulan bayar sebesar itu. Terus kemudian di 6 bulan berikutnya 150 juta. Maka 150 juta kali 0,5%, yaitu 750 juta itu dibayarkan setiap bulan dari Juli sampai Desember gitu. Nah, ini contoh berikutnya, CV Aji Cookies dapat menjual kue kering setiap bulan rata-rata 425 juta. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar kue tersebut rata-rata per bulan 325 juta. Hitung pajak yang dibayarkan oleh Aji Cookies. Nah, cek omsetnya, ternyata omsetnya 425 juta kali 12 itu ada 5 miliar 100 juta. Jadi lebih dari 4,8 miliar ya. Maka nanti yang dihitung dari labanya. Nah, jadi cari labanya ya omset dikurangi biaya. Itu ada laba 1 miliar 200 juta. Jadi 25% kali 1 miliar 200 juta ada 300 juta. Tuh, selesai. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pasal 4 ayat 2. Semoga bermanfaat. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.